Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak mari kita mengawali hari ini dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur karena pemeliharaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih kami yang hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami, mampukan kami mengerti, supaya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar bacaan kita terdapat dalam kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Dan ayat yang menjadi sorotan pembacaan firman Tuhan adalah Kejadian 9 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Dari bacaan ini saya mau mengambil satu tema, topik pembicaraan adalah busur perjanjian keselamatan dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah perjanjian antara Allah dan Nuh dalam bacaan kita ini adalah setelah peristiwa air bah, di mana Allah memusnahkan seluruh makhluk di muka bumi ini. Dan ini merupakan kisah tanda perjanjian yang diberikan oleh Allah, yakni busur yang ditaruh Allah di langit, atau seringkali kita sebut dengan pelangi. Busur dalam terjemahan bahasa Ibrani disebut dengan keset, artinya senjata. Dan tanda perjanjian keselamatan Allah yang penuh anugerah ini dinyatakan melalui simbol busur atau keset. Dalam dunia perjanjian lama ada gambaran Allah sebagai pemanah. Kita bisa baca dalam Ayub 6 ayat 4, dalam Mazmur 38 ayat 3, di mana dengan busurnya Allah mengancam manusia yang tidak patuh. Ketika muka bumi dipenuhi dengan kejahatan dan dosa manusia, Allah melepaskan anak panahnya, sehingga datanglah air bah untuk menghukum manusia karena dosa dan kejahatan yang diperbuat oleh manusia. Semula dengan busur yang dilengkapi dengan anak panah dipakai oleh Allah untuk memanah setiap umat yang berdosa sehingga mereka binasa. Tetapi setelah bumi dibersihkan dari perbuatan dosa dengan air bah, Allah menggunakan busur itu sebagai tanda perjanjian antara dirinya dengan Nuh dan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Busur tersebut ditaruh di langit sehingga setiap orang dapat melihatnya dan mengingat kepada Allah untuk tidak lagi menghukum manusia sekalipun mereka berbuat jahat dan berdosa. Jadi tanda yang secara tradisional diartikan sebagai pelangi itu berfungsi sebagai tanda pengingat perjanjian. Bagi Allah, tanda itu mengingatkan Allah bahwa Allah tidak lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Sedangkan bagi manusia, tanda itu mengingatkan manusia pada kesetiaan Allah, di mana Allah tidak lagi akan memusnahkan dunia ini dengan air bah. Allah mengambil keputusan untuk menempatkan kasih karunia-Nya yang besar untuk memperbaharui kehidupan umat yang seringkali berdosa. Karena itu, simbol busur atau keset yang dilambangkan dalam wujud pelangi bermakna tumbuhnya sebuah pengharapan dan keselamatan yang baru bagi manusia. Busur Allah yang pernah membinasakan kehidupan umat kini dirubah fungsinya menjadi busur penjaga, penembus, dan penyelamat bagi umat yang berdosa. Sebagai penembus dan penyelamat, Allah menggunakan busur dan senjatanya untuk menjaga dan melindungi umat agar mereka terjaga dari serangan kuasa maut. Itu sebabnya dosa umat yang begitu besar tidak lagi menghalangi kasih karunia Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kita ini, sehingga umat dikaruniai pengharapan dan mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Sekaligus busur Allah yang ditampilkan dalam bentuk pelangi untuk mengingatkan umat manusia agar mereka selalu ingat akan kasih karunia Allah
yang menjaga, kasih karunia Allah yang melindungi mereka, sehingga umat manusia dapat menjaga diri dari dorongan dan segala daya tarik dunia yang pernah dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nuh. Bapak Ibu saudara-saudara, air dan api atau apa saja bisa dipakai oleh Allah untuk memusnahkan makhluk di bumi ini. Namun sekarang ada satu jaminan bagi setiap orang percaya, di mana mereka tidak akan binasa oleh sesuatu apapun. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sekarang menjadi tanda pelangi bagi setiap orang percaya. Tuhan Yesus menjadi pelangi bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu bertobatlah, lalu percaya kepadanya, dengarkanlah ajarannya, lakukanlah perintahnya, maka kita akan terhindar dari hukuman Allah dan mendapatkan hidup yang kekal dalam kehidupan kita. Busur yang menjadi senjata dimaknai sekarang menjadi kasih karunia yang diberikan kepada kita, dan kasih karunia itu sudah hadir bersama-sama dengan kita di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara, maka marilah kita menghampiri kasih karunia Tuhan dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hukuman Allah terhindar dari kita dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa melalui perjanjian yang Tuhan tempatkan busur, senjata yang kami maknai pelangi, menjadi tanda kasih karunia Tuhan, di mana Allah tidak lagi menghukum kami umat berdosa. Sebesar apapun, seberat apapun kami berdosa, tetapi itu menjadi tanda kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami mendapatkan kesempatan beroleh keselamatan, bertobat kembali kepada Tuhan. Firman-Mu kiranya senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku mau bersorak bagimu.